Pada episode Blumenkurso Ilde Part 1, kita bisa melihat arak-arakan atau parade dan juga hiasan dekorasi bunganya dengan lebih dekat. Sedangkan pada Part 2, kita bisa melihat hiburan-hiburan yang ada pada hari itu dan juga bradery. Juga saya meliput beberapa persiapan pembuatan Corso wagonnya, dan saya juga mewawancara beberapa orang yang terlibat di sana, yang selalu berpartisipasi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Berjumpa lagi dengan saya Miti dalam Sejenak Bersama Miti pada episode Blumenkurso Ilde. Pada usia anak-anak pun mereka sudah aktif terlibat dalam acara Blumenkurso Ilde. Bob the Bawang. Ini banyak ornamen yang bisa bergerak, skopnya dan mata. Katrolnya juga, mata DC juga. Ntar kita bisa lihat nih dari belakang mata dari Rolly. Gerak-gerak tuh. Nah itu matanya gerak-gerak. Ini si Wendy. Dadah. Mata si DC juga. Hai Bob. Nanti di episode kedua, episode 31 part 2, saya akan menceritakan bagaimana cara buatnya. Nah ini Buzz Little adalah perancang dari model Bob the Bauer ini. Ini yang dipakai, lihat ban dalam, itu yang gelantung kentang. Ini saya juga membantu membuat kartonnya. Bagus ya. Ini bikinan saya nih, itu yang bikin. Bagus ya, saya senang sekali bisa berpartisipasi di sini. Sedangkan ini Werkendemieren, jadi semut-semut yang lagi bekerja. Ini kalau kita lihat dari jauh, seperti semut raksasa. Dan kalau kita lihat nih gigi-giginya ya, mereka bikinnya bagus sekali, pakai tilansia juga seperti tajam-tajam gitu. Saat ini saya berada di bawah perut dari semut raksasa ini, besar sekali. Nah ini bagian ekornya atau pantatnya ya. Hedwat ini favorit saya dan dia layak menjadi juara 1 karena keluasan dan adanya harmoni, juga keselarasan warna dan bahan. Meskipun kesan pertama yang kita lihat adalah ruwet, terlalu banyak bahan, terlalu banyak yang bergoyang, tapi kalau kita amati ini sangat indah. Coba itu di atas kita bisa melihat sesuatu yang hidup. Pada bagian bawah kita bisa lihat juga keselarasan bahan yang dia pakai. Dan di bagian tengah ada yang menggantung, juga ada yang di atas, bagian atasnya. Terlihat banyak bahan yang dipakai seperti lanskap. Ini kita lihat rangkaian macam-macam bahan yang mereka pakai. Kreatif sekali. Ini ada kulit simping, kerang simping. Terus ada rosemarin, bahan-bahan yang menjadi limbah dari laut itu mereka pakai dan mereka padukan menjadi indah. Nah ini kalau kita lihat nih sebentar lagi. Nah ini seperti lanskap. Kalau saya lihat itu ada kulit-kulit kerang dari kerang hijau ya kalau di Indonesia. Nah di bagian tengah
Cantik sekali mereka memadukannya ini. Ini ada yang menggantung-gantung hortensia. Bagus, indah. Ini Nick Cave Art. Mereka membuat seperti pakaian busana dari bunga-bunga. Kalau saya sih pribadi, saya nggak terlalu suka dari artnya itu, tapi saya lebih suka yang di bagian di belakang ini. Nanti kita bisa lihat perpaduan bunganya itu banyak. Ya, ini pakaian nih. Ini juga pakaian, mereka memadukan banyak bahan. Bagus juga sih. Tapi saya lebih suka yang ini nih. Mereka banyak menggunakan anggrek tanah, bunga mawar yang berwarna-warni, juga anturium yang berwarna-warni. Ini contohnya, ini lagi, ini anggrek tanahnya. Ini anturiumnya ada berapa macam warna dan indah. Goed gereedschap is het halve werk. Saya dibuat kaget oleh dia. Coba kita lihat kenapa. Nah, itu dah. Jadi ini unik, tapi saya tidak tahu apa yang bikin spesial ya. Kalau saya sih, saya suka lingkaran ini aja. Yang lain-lain biasa. Tidak ada yang istimewa atau spesial. Pit stop. Ini mungkin menjadi salah satu yang favorit karena beberapa kali pada terakhir-terakhir ini terjadi kemenangan yang mengharumkan negara Belanda oleh Max Verstappen. Tapi buat saya sih yang ini nggak terlalu spesial, nggak terlalu istimewa lah. Biasa buat saya sih. Nah, ini bagus nih. Op de Boerderij ini sangat megah. Buat saya sih bagus. Kalau kita lihat kepala-kepala hewan, domba, kambing. Tapi kalau kita amati lebih detail, mereka memakai bahan yang sangat cocok. Dan kita lihat di sini merahnya, mereka pakai lombok loh, lombok merah. Nah, ini tanduknya mereka pakai bahan yang bagus, warnanya bisa mengkilat. Bulu-bulu yang mereka pakai terlihat seperti asli. Ini matanya bagus juga. Tahu nggak matanya itu mereka bikin dari apa? Mereka bikin dari sayur terong. Monnikenwerk ini menang di pemakaian warna yang cerah atau cerah jenggreng. Warna-warnanya menyolok, kombinasinya lumayan lah untuk memang seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Dan yang menarik ini saya suka hiasan yang seperti bambu tuh yang bisa diputar. Nanti saya putarkan ya. Ini. Ini yang saya suka. Dia bisa bergerak dan bisa diputar. Dari bambu. Warna-warna bunganya cerah memang sih. Stroppers. Kalau diartikan adalah pemburu ilegal. Jadi mereka memburu dan ya ilegal. Ya tahu kan, semestinya nggak boleh itu yang diburu. Nah, tapi kalau lihat hasil yang mereka bikin, semestinya lumayan sih. Bagus, mereka memakai bahan-bahan yang unik. Selain bunga, mereka memakai banyak ranting-ranting nih. Kita bisa lihat. Nah, ini juga
tangkai pohon yang sudah kering. In the nesten, ini bagus nih. Warna burungnya bisa cerah dan banyak bunga warna-warni. Nanti pada episode 31 atau Blumenkorso-Ilde Part 2 kita bisa melihat bagaimana persiapan mereka. Dan ini lihat, aduh telurnya besar, merah sekali. Kombinasi anturiumnya keren. Ini juga banyak bunga-bunganya. Nah, ini ada burungnya di dalam sangkar. Lihat bunga-bunganya bagus nih, warna-warni. Dan ini pohon yang mereka buat, batang pohon ini indah sekali. Paduan tanaman dan warnanya bagus. Bagus banget. The Zookeeper. Ini keren, bagus. Mereka bikin 3 dimensi, jadi kelihatan besar, megah sekali. Paduan warnanya pun juga cocok. Dan yang saya suka adalah kombinasi daun-daunan, dedaunan yang hijau-hijau itu bagus. Semestinya saya suka. Ini pilihan saya yang kedua nih. Favorit saya yang nomor 2 setelah yang pertama tadi Headward. Nah ini nih, 3 dimensinya itu kelihatan bagus. Nah yang hijau-hijaunya, daun-daun dan bunga-bunga yang berwarna hijau, menurut saya manis, cantik. Itu entah daging apa itu. Ini yang maksud saya, dedaunannya bagus. Ini nih cantik banget nih, saya suka. The Bezegebai ini juga keren nih, kelihatan gede, megah, dan lebahnya itu kelihatan bagus pembuatannya, termasuk sayapnya. Seperti ada transparan sayap-sayapnya ini bagus nih. Terus juga kombinasi bunganya, kita bisa lihat kuning, oranye, dan coklatnya itu kelihatan bagus. Nih, nanti saya zoom ya. Nah, nih. Bagus deh. Mereka bikin yang hitam-hitam itu dari bebijian. Ini pun mereka bikin dari yang kecil-kecil menjadi besar. Bagus. Ini yang oranye coklat ini dari bebijian. Goudkoorts. Kalau kita lihat dari jauh, ini kelihatan besar sekali, mega besar, karena mereka bikin yang masif gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, bagus. Banyak memakai bahan-bahan yang ternyata bisa dipadukan jadi bagus. Nah ini satu-satunya yang saya lihat mereka banyak pakai tanaman sukulen. Terus juga ranting-ranting yang mereka pakai nih seperti kayu. Ada terowongannya nih. Ada lidah buaya. Berk aan de Winkel.
Buat saya sih nggak terlalu istimewa, tapi saya senang karena banyak memakai monstera. Tuh, seperti itu. Itu di Belanda, harga monstera yang sebesar itu mahal sekali. Kleurrijk, seperti namanya, jadi kaya akan warna-warni. Ini nih. Sedangkan ini partisipasi dari perkumpulan basket bola dari Elde Paterswolde. Tuh anak-anak banyak juga remaja yang main. Saat ini kita melihat dari jauh, dari jarak yang jauh, kita bisa bandingkan komposisi orang dewasa dengan Blumencorso wagon ini. Silakan lanjut menonton Blumencorso Ilde Part 2 yang nanti akan kita lihat lebih banyak lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.